Ya, Bro and Sis, ini sekarang kita mau kemana? Kita lagi mau menuju ngunjungin sobat jauh kita, ya kan? Seorang yang suka Vespa juga, main klasikan, suka ngoprek-ngoprek, customer-nya banyak, subscriber-nya gede, views-nya juga tinggi. Wah, ini sobat jauh banget deh, gitu kan? Sekarang kita lagi mau sowan kan? Kemana? Ikutin terus. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe, oke? Ya, Bro and Sis, kita ada di mana? Sekarang kita ada di Magelang. Kalau di Magelang berarti kita sebut namanya siapa dong? Yang kemarin teman saya. Kalau Bro and Sis bisa nebak, cakep. Ini dia ini bengkel paling hedon se YouTube. Buat Vespa two stroke, pecinta two stroke juga, bengkel ya bisa dibilang bengkel rumahan, tapi customernya hedon-hedon. Oke, Bro and Sis, ayo ikutin saya. Mudah-mudahan orangnya ada ya. Saya sengaja sih nggak kontakan dulu sih. Yuk, ikutin saya. Lumayan, ini lagi kerjaan. Oh, lagi sibuk apa Mas Haji? Biasa, porting boring. Oh, modifikasi. Pas punya, produknya pas. Ya, jadi modifikasi. Bro and Sis, kita ke tempatnya Mas Aji Fast sekarang. Udah nyampe juga kita ke sini kan. Sekarang nih beliau lagi sibuk, saya sengaja tadi nggak telepon dulu, langsung datang aja ke sini. Kejutan. Nah, kejutan betul ya Mas Aji ya. Bener, makanya ini pertamanya kolaborasi saya sama Mas Aji, akhirnya kesampean juga gitu kan, kita ke Magelang. Sorry banget ya, tempatnya kotor. Enggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Nah, sorry nih ganggu nih, lagi sibuk Mas. Halo Mas semua. Mas. Oke, Bro and Sis, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Aji, sekalian mau ngetes nih Vespa paling kencengnya nih. Wah, kita mau ngetes rasanya kayak gimana? Jangan kemana-mana, Bro and Sis. Bro and Sis, sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Mas Aji Fast nih, gitu loh. Ini kan Mas Haji udah cukup tinggi nih subscribernya, viewersnya juga tinggi gitu. Nah, Mas, pertanyaan saya adalah Mas, kenapa masih ngerjain ini ngebengkel di rumah Mas? Kenapa nggak sewa tempat gitu kan segala macam? Jadi kenapa Sifas nggak buat bengkel? Itu karena aku mikirnya sederhananya tuh yang dicari tuh mekaniknya, bukan bengkelnya, rumahnya gitu. Ya. Jadi misalkan kan aku kan bisa dibilang kan ngerjain Vespa-nya kan nggak cuma di rumah, kan kerja aja. Jadi Mas, ngerjain Vespa nih di mana? Bali. Nah, kita deal harga, kalau deal langsung berangkat. Kita kemasin alat-alat, masukin mobil, kita berangkat. Gitu. Jadi aku merasa lebih nyaman dalam arti karena ya masih suka main-main juga ya. Aku bengkelnya sambil jalan-jalan gitu, jadi nggak di rumah aja. Karena mungkin menurutku loh ini itu yang dicari Aji Fast-nya, bukan bengkelnya. Siapa tahu misalkan orang datang mau ketemu Aji Fast itu kan ternyata yang jaga bukan Aji Fast. Takutnya nggak jadi, Mas, jadi nggak enak. Aji Fast gitu misalnya. terus Mas, nah ini Aji Fast ini itu nama singkatan dari mana sih? Aji kan nama sendiri. Fast itu dulu embel-embelnya Fast itu awal-awalnya itu tahun 2011 aku buat kumpulan Vespa itu namanya Vespa All Sport. Fast. Dulu pendirinya ada 6 orang, tapi sampai sekarang mereka udah pada besar. Ini kan dulu anak-anak SMP dulu. Anak-anak SMP udah punya mobil, udah punya bisnis sendiri. Akhirnya nama Aji Fast itu daripada nggak dipakai, aku bawa sendiri. Aku tetap bawa. Karena memang dulu awal 2011 aku buat Facebook juga namanya Fast juga, jadi udah terkenal Aji Fast gitu, Vespa Sport dari Magelang gitu. Nah terus ngerjainnya cuman 2 tak doang, apa nggak kepengen
4 takan juga Mas gitu kan sekarang modern juga lagi rame nih kan Brancis kan ini Vespa modern kalau di Jakarta kan memang lagi rame juga nih Mas gitu. Kenapa nggak coba mainin yang modern juga gitu loh Mas, nggak hanya 2 takan gitu. Kenapa? Jadi ceritanya karena memang dulu ketika kecil punyanya Vespanya cuma Vespa klasik gitu kan. Orang tua itu pakainya Vespa klasik. Jadi kebiasaan pakai itu terus memang punyanya itu. Jadi ya benerinnya dulunya cuma itu karena aku kuliah pakai Vespa juga kan. Kita harus benerin sendiri. Akhirnya ya bisa benerin Vespa sendiri. Saya punya teman akhirnya sampai sekarang gitu. Oh, karena memang udah ada histori ya. Jadi historinya memang aku kerjainnya punyanya Vespa 2 tak dulu. Kalau gitu. Dulu mungkin udah ada orang tua punya uang pasti aku minta juga tuh Vespa 4 tak tuh. Sekarang beli dong, kan sekarang udah bisa beli sendiri nih daripada ini kan. Nggak mau coba tapi Mas kepikiran untuk mainin yang 4 taknya juga gitu, tuning yang 4 taknya juga. Aku merasa kalau 4 tak itu dia tune up-nya itu bisa dibilang lebih rumit karena aku memang dasarnya bener-bener gak tahu, nol itu loh. Jadi bisa dibilang sukanya ngerjain 2 tak aja sih. Oh gitu. Iya. 2 tak, jadi konsentrasi memang 2 tak sih gitu. Oh, konsentrasi di 2 tak ya gitu kan. Oke. Terus Mas ini nih Mas yang kadang-kadang mungkin Brancis viewersnya Skuter VIP ini kadang-kadang waktu itu kan kita pernah ada bikinin nih yang Bro NC sebenarnya nggak tahu nih. Jadi waktu itu kita mau bikin mau tuning motornya Vespanya Om Andre Tolani nih Mas gitu kan. Nah pada saat itu tim saya gitu coba bingung nih kita mau direct intake apa mau yang non direct segala macem. Dan sebenarnya Mas Aji ini juga salah satu yang ngasih input ke kita gitu kan, ke Skuter VIP. Dan satu lagi sama M Fadli, kenal juga kan Mas ya? Ya dia kan main 2 tak juga. Jadi ada Mas Aji, ada Uyo, ada M Fadli yang memang ngasih input. Salah satunya itu untuk menentukan sebenarnya kita mau pakai boringnya yang mana nih Mas gitu kan. Waktu itu ada yang aluminium atau yang cast iron gitu kan. Nah Mas Aji ini salah satu yang ngasih input. Yang direct intake aja yang cast iron. Nah itu kan yang sebenarnya Brancis nggak tahu kan. Kadang-kadang ada komen Mas ini diadu sama Haji Fas, segala macam sama buatannya Haji Fas segala macam gitu kan. Terus salam teng gitu kan segala macam. Padahal yang mereka nggak tahu itu sebenarnya Mas Aji ini yang memberi input kita juga gitu. Ini friend loh, kita sering kontak-kontakan, itu kan yang Brancis nggak tahu sebenarnya. Cuma dulu rahasia dulu. Betul. Sekarang udah main ya, kita buka-bukaan aja lah. Kita friend lah kita. Kita juga sering sharing sama Mas Aji tentang 2 tak, kita sering curhat gitu kan, kita juga sering kita tukar pendapat lah gitu kan. Kadang-kadang ya Mas Aji juga lebih mengerti ya Mas ya gitu kan. Salah satu contohnya masalah blok mesinnya si Malosi ini kemarin pakai yang piston double, ring double gitu kan, sama yang single ring gitu segala macem. Ya saya juga kadang-kadang saya suka tanya sama Mas Aji gitu loh. Nah makanya ini sebenarnya akhirnya saya kebetulan ngunjungin beliau gitu kan, beliau juga lagi sibuk jadi saya gangguin nih Mas Aji ya gitu kan. Santai, di workshopnya benar-benar ini saya speechless sih gitu loh dengan keadaan bengkelnya Mas Aji yang cuman gini, ternyata wow revenue-nya, cuannya juga tinggi juga nih kan gitu. Lumayan. Ini cuan kingdomnya Mas Aji di sini nih gitu kan Mas. Nah terus Mas mau nanya lagi saya mengenai ini Mas, mengenai kan Mas Aji nih demen modifikasi Mas ya. Gitu kan? Modifikasi 2 tak. Ya Vespa, ya pokoknya overall yang 2 tak lah ya gitu kan. Oke, nah sekarang mungkin kita bicara yang kita tarik lainnya yang Vespa dulu nih Mas gitu kan. Vespa. Kalau Vespa 2 tak Mas, mungkin kan pilihan tuh solusi tuh banyak ya Mas ya gitu kan. Mungkin Mas Aji juga punya produk sendiri nih gitu loh ya kan. Nah terus mungkin ada yang part-part racingan lah, brand lain gitu kan. Ya sebenarnya Mas gitu loh, secara jujur-jujuran nih kita buka-bukaan nih gitu kan, maksudnya kalau Mas Aji sendiri itu mengerjakan misalnya ada yang minta modifikasi, saya maunya yang head on, saya maunya yang part racing luar semua gitu. Bisa. Nah itu juga bisa kan Mas sebenarnya kan? Bisa banget. Oh gitu. Tapi kalau dari segi pengerjaan Mas, misalnya segi pengerjaan, kalau Mas Aji sebenarnya dari sisi Mas Aji itu lebih
seneng ngerjain yang mana, lebih punya seni yang mana, dan untuk power, performa gitu, teknisnya gitu, Mas Aji lebih sebenarnya gimana sih? Lebih apa ya? Lebih feel-nya itu di mana Mas kalau Mas Aji sendiri ngerjain? Jelas sedikit nih. Jadi awalnya aku ngerjain part lokal itu karena memang pertama itu nggak punya uang. Kita ngomongin barang seadanya dulu ya. Betul. Barangnya seadanya dulu. Karena memang adanya barangnya itu harus kenceng, gitu kan. Jadi modifikasi ya barangnya itu. Dulu pakainya lokal, gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, sekarang media sosial kan udah mulai berkembang pesat, transaksi luar negeri kan mudah, gitu kan. Ada VIP juga yang bantuin. Banyak pilihan memang, tapi memang karena aku bisa dibilang penggiat lokal, karena memang customernya itu bisa dibilang menengah ke bawah, walaupun yang atas juga ada. Nah, iya betul. Cuma betul. pengen ada yang ngetes, Mas, aku pengen ngerjain Vespa lokal, bisa kenceng enggak? Aku pengen ngerjain Vespa racing, pakai aftermarket, bisa kenceng enggak? Bisa semua aku. Ya ngomongin suka yang mana, suka semua dong. Betul. Suka semua. Intinya semua itu tergantung dari permintaan customer ya Mas ya, gitu kan. Nah, Bro Ensis punya duit, budget segala macam, ya mau dikerjain sama Mas Aji, ya ini kan semua balik lagi ke budgetnya Bro Ensis kan, gitu loh. Ikut sih. Iya kan, ngikut kan. Ibaratnya mau yang lokal ayo, mau yang racingan juga ayo, mau yang racingan dimodif lagi ayo, gitu loh. Tapi kalau Mas Aji nih Mas, bisa gini, untuk beberapa brand lah ya, kita tahu lah ya, gitu kan, ya mungkin kayak Polini, Malosi, terus ada brand-brand lain juga gitu. Ini Mas Aji biasanya mengerjakan itu PNP atau ada modifikasi lagi Mas, atau di porting lagi atau gimana tuh Mas kalau di barang? Yang PNP ada sesuai permintaan customer juga sebenarnya. PNP ada, cuma ada yang minta ekstrim, modifikasi lagi juga ada. Oh, modifikasi gitu. Lagi ada. Jadi memang ada yang PNP, ada yang dimodifikasi lagi juga ada. Iya. Karena kan kita juga pas kita juga gini, kendalanya kalau kita memang kita pas lagi ngerjain patak juga gitu kan, di workshop kita kan juga sebenarnya based on permintaan request dari customer kan Mas, gitu kan. Memang di satu sisi itu kita lebih suka mengerjakan PNP Mas, karena pertama no resiko gitu loh, ya kan, nggak ada resiko. Kenapa saya bilang nggak ada resiko? Karena saya yakin brand-brand ini mereka sudah punya tim engineer dan R&D sendiri yang memang menurut mereka ya udah lo mau pakai lumayan kenceng, sporty tapi awet endurance-nya kan gitu kan Mas, atau memang lo mau mau ekstrim gitu kan, di porting lagi atau dimodifikasi lagi gitu kan segala macem, tapi ya untuk keawetan dan tahan lamanya itu kan pasti berkurang nih kan umur kan, bener nggak Mas? Gitu? Apakah di dua juga begitu Mas? Begitu juga. Sama juga ya? Sama seperti itu. Jadi kalau kita belinya standar dipasang, performa lebih oke dari standar bawaan pabrik ya, tapi dia tetap endurance. Beda kalau kita porting, jadi misalkan nih Vespa ini standarnya bisa jalan 80, kita pakai brand Malosi misalkan, langsung PNP semua, kita bisa jalan 105 km/jam. Kalau dimodifikasi bisa sampai 120, 125. Cuma memang dia jauh lebih nggak awet, gitu. Ya wajar lah. Misalkan standarnya bisa jalan 105, kok kita paksa sampai lebih kan pasti lebih beresiko. Lebih beresiko loh ya. Tapi kalau customernya memang sukanya kencang, terus nggak dipakai harian biasanya, karena biasanya orang yang pakai Vespa sekarang udah punya motor lainnya, kan hariannya pakainya Vespanya 4 tak gitu kan, tapi dia hobinya ngebut pakai yang 2 tak ada gitu juga. Benar. Customer juga banyak seperti itu. Betul. Atau memang kadang kalau di Jakarta itu dia punya 2 tak ini sekedar cuman misalnya buat San Morian atau malam mingguan buat ngumpul sama teman-teman komunitasnya, atau mungkin ada juga yang memang dipakainya cuman buat race doang kan, balap kan gitu, road race gitu loh. Ya memang berbagai ini deh gitu loh, berbagai tujuan deh. Tapi memang di satu sisi bahwa kita juga berdua sebenarnya adalah sepakat kita membalikan lagi sebenarnya ke customer sih. Apakah barang-barang yang Mas Haji pasang itu mesti diporting lagi segala macam? Enggak. Kita setuju berdua bahwa barang ini produk-produk yang untuk racing part, ya kalau memang mau dipakai PNP pun juga safety, sangat safety malah gitu loh. Setuju. Iya kan Mas, bener nggak gitu? Setuju. Nah ini kan balik lagi ke Bro Ensis gitu loh, lebih sukanya yang mana? Ya semua kan juga dibalikin lagi kan gitu kan Mas. Nah terus Mas, mengenai toko tuh kemarin tuh saya lihat Aji Fast Store nih. Nah ini mau launching apa gimana nih Mas? Diam-diam menentar nih. Bro Ensis, ini kita pindah posisi nih, karena tadi cahayanya nggak dapet kan, nah sini lebih enak, malah lebih kelihatan nih.
Ngomong-ngomong, ntar kita mau ngetes ini juga nih katanya Vespa terkencang nih, nggak? Kita tes dong, dong. Nah, sekarang balik lagi, lanjut ngobrol-ngobrol. Kalau target, misalnya, saya punya barang nih, saya mau bangun motor nih sama Mas Haji nih, mau bangun Vespa nih, gitu kan, Vespa kencang segala macam. Itu biasanya berapa lama Mas ke customer itu? Kalau barang ready semua, untuk pemasangan sampai jadi sebelum tes, sebelum setting itu kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Jadi karena aku memang udah sering buat video, aku ngerjain itu habis subuhan, jam 5 pagi mulai, jam 11 siang udah selesai. Jam 11 siang? Ya. Nggak, luar biasa. Itu nggak ke tukang bubut dulu apa gimana? Nah, kalau tanya tukang bubut, ceritanya tuh karena memang barangnya untuk pengganti substitusinya, maksudnya dalam artian kita buka, yang usah apa kita ganti semua, itu barangnya udah ready. Jadi kalau barangnya ready, misalkan Bu Ensis bawa Vespa sama spare part, misalkan bawa Malosia, Polini, siap pakai semua, tanpa modifikasi ya tentunya ya. Untuk pemasangan dan setting kurang dari 24 jam, ditunggu bisa. Oh, gila. Langsung ekspres. Sayangnya barangnya itu yang susah ready-nya itu. Kita harus ingat dulu kalau mau. Soalnya barangnya paling susah juga. Benar. Iya nggak? PO juga gitu kan. Nggak semuanya ready. Benar sih. Itu salah satu kendala juga sih Mas gitu kan. Memang kadang ada yang customer minta buru-buru gitu. Tapi kalau memang barangnya nggak ready ya susah juga kan. Kadang ininya udah ready, ininya belum ready, ininya nggak ada, masih cari-cari lagi. Soalnya gitu kan. Mesin pun misalkan kita kurang murnya aja kan nggak selesai gitu. Masa mau masang kertas gitu kan, kebetulan kok kurang balance jadi nggak selesai gitu. Makanya kita siapin sebisanya itu barang yang kita siapin itu ready dan bisa pasang. Kalau memang mesinnya kita buka, misalkan rumah laker harus dibawa ke tukang bubut, ya kita nggak bisa selesai 1 hari. Iya benar. Nanti kita masukin ke bubut 2 hari 3 hari. Betul. Kita nungguin, nungguin mau ngapain nih? Kita buka Vespa lainnya. Iya gitu. benar. Ya, tapi sebisanya aku usahain kalau di sini 1 hari jadi, ditunggu bisa. Luar biasa luar. Bukan bengkel. Bukan bengkel. Benar. Kita kerja berdasar pesanan aja. Betul. Dan seni juga ya Mas. Yang penting kan itu kan. Percuma kita ngerjain tapi kalau feel-nya kita memang passion-nya kita nggak di situ ya kayaknya ngerjainnya juga jadi kurang kan Mas. Bener nggak gitu kan? Karena kan emang feel itu karena gini, ngerjain motor-motor lain mungkin ya menurut saya pribadi gitu kan. Mungkin oke lah orang modif gini segala macam. Tapi kan kalau misalnya memang ada yang kadang memang mungkin berjiwa seni gitu loh Mas. Kadang-kadang mood-moodan based on lagi mood mau ngerjain gitu kan. Ini dapat lagi nggak mood gitu kan, jelek gitu kan hasilnya segala macam. Tapi menurut saya kalau memang ya bisnis atau misalnya ngebengkel segala macam ya kan nggak mungkin kita nungguin mood-moodan based on kita doang kan. Bener nggak Mas gitu kan? Ya bisnis kapan jalannya kalau berdasarkan dasarnya kok bisa seperti itu gimana gitu. Kenapa tuh biasanya Mas? Sebenarnya aku merasa ngerjain Vespa itu kayak nge-game sebenarnya. Oh gitu? Iya. Suka aja ngerjain Vespa itu. Jadi aku kerjain pagi, siang, sore, malam itu rasanya itu senang aja nge-game. Oh gitu. Karena memang senang banget itu ngerjain Vespa itu. Ya memang kadang kesel tapi ketika kita pegang gur gitu kan, kita pegang obeng, kita pegang buring itu senang rasanya. Tapi paling malam ngerjain jam berapa Mas kalau di sini biasanya? Paling malam ya jam 23.59 ya. Kalau udah ikut pagi kan. Iya. Oh gitu. Itu bebas sih sebenarnya sih. Mau pakai sampai jam 12, jam 1, jam 2 sering juga sih. Oke. Asalkan bengkel kan ini kan di dalam kampung nih. Jadi tadi masuknya aja lewat Google Map kan. Betul. Jadi yang penting kita di sini nggak bayar. Kalau kita mau nyobain motor, kita dorong tuh sampai keluarga, nanti kita baru nyalain. Iya, nyalain di depan ya. Oh iya. Karena ini kan masih daerah pemukiman lah ya Mas ya, pemukiman dan nggak mungkin juga kondisi ini kan gitu. Kalau kita ibaratnya jam 12 ngeblayer di sini weng gitu kan. Nah, ya nggak dibakar bisa. Kita juga skuter baby tidak mengerjakan 2 tak gitu loh. Karena ya kita lebih yang ke jualan suku cadangnya aja lah, komponennya aja lah kalau kita mah gitu kan. 2 tak tapi ditantang kan. Makanya justru itu sih sebenarnya gitu kan, kita juga naik gitu. Kenapa orang kita nggak ngerjain segala macam, justru itu tantangannya gitu, dari 4 tak 2 tak. Nah sekarang kalau misalnya nih Mas Haji nih, misalnya someday ada yang nantang Mas Haji, lo kan biasanya cuma 2 tak doang, coba lo gua challenge, lo kerjain 4 tak, bisa nggak? Mas Haji gimana jawabannya kalau di challenge kayak gitu? Nyoba aja. Ya betul. Karena kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah tahu kan Mas, masalah berhasil atau enggak ya namanya orang udah nyoba kan gitu kan. Ya benar. Ya jadi itu Bransis. Jadi ya semua orang bisa
bisa lah mau challenge siapapun gitu loh ya kan, kalau memang cuannya sesuai ya kan gitu loh. Makanya ya udah itu Bransis, mungkin kita juga sekarang kita mau ngetes nih gitu kan, lihat apa yang di workshopnya Mas Aji gitu kan, Aji Fast. Nah sekalian kita mau ngetes nih yang si merah nih gitu loh. Saya dari tadi nih pantauan saya kesini semua. Ini cat masih ori Mas ya? Iya, banyak orinya lah. Oh banyak orinya ya. Orinya. Oh tapi ini udah rubahan ke disc brake ya? Iya. Oke. Bisa dibilang ini hampir lokal semua kecuali bloknya. Oh bloknya. Iya. Barang favorit ya, iya. Cuma saya susah carinya. Iya. Loh, ini disc brake dia substitusi pakai apa Mas kalau ini? Ini jadi ceritanya Bransis. Pakai punya apa nih Mas, sama pengapian, knalpot. Ini kebanyakan produknya Mas Aji sendiri ya? Iya, jadi kita pakai lokal ya, mulai dari atas. Ini mereknya GPO, ukurannya 35, PWK Airstrike 35. Rata-rata kalau teman mereka pakainya Sutco rata-rata. Oh, Sutco. Tapi aku mau coba pakai lainnya yang terus terang brand murah. Tapi kita nyoba bagaimana caranya kita ngolah barangnya biar bisa mendekati yang mahal-mahal. Nah gitu. Terus untuk manifolnya ini manifolnya kita pakai lokal dari Salatiga. Oh lokal Salatiga. Namanya Ziggy Custom ini. Oh Ziggy Custom. Ya Ziggy Custom yang masih saya custom lagi tentunya. Oh gitu. Karena kalau penyedia part seperti itu tetap butuh modifikasi. Iya. Untuk membrannya kita pakai RZ. Oh RZ. Yang aku sering tiup-tiup bunyi itu kan. Bunyi itu pakainya RZ. Terus untuk pengapiannya kita pakai magnetnya R King. Oh magnetnya R King. Oke. Magnetnya R King, tapi ini aku kasih kipas Italia, kipas bajai. Jadi kelihatan masih Vespa gitu. Kalau isinya spoolnya kita buat modifikasi sendiri. Untuk CDI-nya aku pakai tipe AC. Oke. Untuk Mas pakai motor apa itu kan? Pakainya RC80, RC100, RC110, RCR. Sama. Jadi sistemnya AC seperti Malossi. Mas belajarnya dari mana? Jujur aja, kita nyonteknya dari Malossi, belajarnya dari part luar gitu. Oh gitu. Jadi fast power itu kan, aku belajarnya terus terang dari fast power sih. Itu gimana caranya kok dia bisa bagus ya? Iya. Pakainya tipenya seperti apa? Oh dia pakainya AC ternyata. Terus kita coba cari yang sama-sama seperti apa, akhirnya terbentuklah seperti ini. Udah lama banget ini buatnya, dari sekitar 2014-2013 mungkin aku udah mulai buat ini pengapian seperti ini. Cuma memang untuk sempurna, bisa dibilang mendekati sempurna baru tahun-tahun 2019, 2020. Oh, ada pembaruan lah ya. Iya betul proses saya Mas ya, benar. Seperti itu. Terus knalpot pakai apa? Knalpot ini merek sendiri, ini namanya Fastpro VSX. Itu memang khusus untuk 200 cc. Untuk sementara unitnya ini baru ada 5 aja sih, karena memang customer Spartan di tempatku baru sedikit. Vespa 200 ini biasanya. Biasanya Vespa 200 begitu. Oke. Nah, ini udah pernah dites top speednya berapa Mas? Ini 138 GPS UIC. Wow. Lumayan lah. Kalau kita beli motor Ninja standar dari dealer 140. Kalau ini 138, kurang dikit sebenarnya, hampir sama seperti Ninja. Hampir sama, baru hampir. Kalau mau ngebut berani nggak? Berani, tapi tetap kalah. Berani kan nggak mesti menang. Iya benar. Iya kan, berani nggak? Yang penting berani aja, betul. Ya kan. Menang kalah urusan belakangan. Tapi kalah. Tapi kalah. Iya. Terus Mas apa namanya udah pernah coba ngetes di dyno gitu Mas? Sayangnya itu kan. Jadi Aji Fast tetap masih ada rencana, jadi kita punya. Nah selanjutnya aku beli mesin dyno. Oh, rencana mau punya dyno sendiri. Oh. Soalnya sekarang udah ada pabrikan Indonesia buat kan, harganya ada 80 juta, sekitar 50, 60 kan. Betul. Jadi untuk harga segitu masih terjangkau lah. Nanti kalau satu Vespa laku nanti aku amin. Jadi kita selain kita di jalan, kita punya data. Betul. Karena kan itu data yang bisa kita kasih ke customer gitu kan. Betul. Kecil juga segala macam. Berarti nanti ini nggak coba ikut ini Mas, kontes dyno test gitu sekali gitu atau? Oke, rencananya ini beberapa saat lagi nanti aku udah tes di Yogyakarta ya, paling dekat dari sini Yogyakarta. Nanti kalau misalkan angkanya cukup bagus nanti kita ikutin dyno test. Gitu. Bener. Soalnya terus terang karena memang
nggak untuk dyno kontes karena ini untuk daily use ya. Iya, benar. Ini Malossi 210, Malossi Sport 210 tanpa modifikasi. Original. Ini BNP nih, original. BNP. Cuma ya nggak BNP, teknisnya kita sesuaikan ke sininya. Ininya bisa dibilang racing, dan ini kita sesuaikan semua ke sini. Jadi dari mulai magnet, karbu, kapot itu untuk memaksimalkan kerjanya si Malossi 210 ini. Ini masih ori ini. Masih original ini. Ini yang ring piston single atau yang double, Mas? Double. Oh, yang double. Karena tujuannya daily use. Endurance saya daily use ya, betul. Ya, seperti inilah. Oke, Francis, kalau gitu ini kita dari tadi ngobrol-ngobrol udah, terus kita udah penjelasan isi jeroannya yang Vespa Spartan Mas Aji. Sekarang kita ngetes yuk, langsung yuk, Francis yuk. Motor ini nih, saya juga penasaran nih. Oke, teman-teman, Francis jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Kenapa bos berhenti bos? Apa nih? Hah? Habis bensinnya pasti itu. Oh iya bener. Bensinnya habis. Wah, sorry banget bensinnya habis. Ini salah nggak pakai video-videonya nih, kan bensinnya juga habis nih. Minta bantuan sama Pak Dokter Vespa kalau gitu. Siap. Pelan bisa, kencang bisa. Jalan, orangnya tangan ya. Wow, ampun, mantap. Ini goncengan loh. Goncengan, deg-deg ser. Aduh. Ini ada nggak? Jadi goncengan berdua gitu kan? Iya, benar. 50 kilo itu kencang banget 50 kilo. Iya. Maksudnya itu kalau misalkan kan, kalau bisa 150 goncengan kan, berat-berat kan tidak enak. Tapi kalau ini waktu jadi 3, 4 dia masih powerful gitu loh. Oh gitu. Ya karena rasio juga selain itu modifikasi, powernya juga besar. Kalau ini pakai stroke-nya pakai stroke apa, Mas? Pakai apa? Luar biasa. Francis, tadi barusan kita udah tes motor ini, Vespa ini nih, Vespa Spartan 210 nih, solusinya pakai bentuknya. Gila, sumpah, saya tuh ini motor sport banget, sport jantung maksudnya. apalagi waktu ngetes di boncengin Mas Aji kan, kamera mati, bensin habis gitu kan. Itu motor rasanya. Sorry banget loh, bensin sampai habis, sampai dorong loh. Aduh. Ini kita juga boncengnya juga udah lumayan malam, kita udah ngobrol banyak panjang lebar sama Mas Aji. Kalau memang pengen tahu info tentang Mas Aji Pas, gimana bengkel segala macem, di follow aja Instagramnya apa Mas? @Jatiwayu Aji. Jatiwayu Aji. Oke, terus kalau mau ngeliat video-video Mas Aji juga bisa tonton YouTube-nya Aji Pas. Oke, Francis, jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, oke. Salam treng.